SMP. Kelas 3 begitu nih. Pak, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Jadi ucap بسم berbaik الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد فجعلنا في دار الدعوة والإرشاد والصلاة والسلام على سيدنا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد ففازوا في الدنيا والمعاد. وبعد hadirin wal hadirat rahimahullah. Pertama-tama dia yang paling utama dan tidak ada duanya. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah yang sudah ada sebelum kata itu ada dan akan tetap ada walaupun kata ada itu sudah tiada. Dialah yang telah memberikan kita nikmat, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak ini. Salawat beserta salam kita curahkan kepada seorang pemimpin yang tak berdasi, seorang perangkul yang tak pernah memukul, seorang pengajak yang tak pernah menginjak, bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah, buah hati Siti Aminah, putra Abdullah, cucu Abu Muthalib, utusan Allah, tak lain dan tak bukan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan ceramah saya, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah dari zaman naik unta menuju zaman naik mobil Toyota, dari zaman minum susu unta menuju zaman minum susu ultra, dari zaman gelap gulita menuju zaman alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minat zulumati ilan nur aw ila siratal mustaqim. Berdirinya saya di sini bukan untuk menceramahi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tetapi berdirinya saya di sini ingin mengamalkan ilmu yang saya ketahui. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr." Yang artinya saling mengingatkanlah kepada kebaikan
rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk merenungi salah satu kisah yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, bahwa disebutkan dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW dalam sehari semalam senantiasa beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kurang 100 kali. Nabi Muhammad SAW senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Muncul pertanyaan, apakah ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki banyak dosa? Mengapa Nabi Muhammad SAW mesti beristighfar atau mengampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata jawabannya adalah tidak. Mengapa hadirin dan hadirat? Karena Nabi Muhammad SAW bersama dengan nabi-nabi yang lain dikenal dengan istilah maksum, yang artinya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala pelanggaran dan perbuatan maksiat, sehingga mustahil mereka memiliki kesalahan dan dosa. Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, mengapa Nabi Muhammad SAW mesti beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari semalam yang tidak kurang 100 kali? Ternyata Nabi Muhammad SAW setelah menghitung-hitung nikmat yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibandingkan dengan amal yang telah ia lakukan, maka Nabi menganggap bahwa amalnya itu belum ada artinya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ya Allah, ampunilah saya Allah, karena amalku ini masih terlalu sedikit bila dibandingkan dengan nikmat-Mu." Rasulullah saja mengakui kesalahan dan kekurangannya. Apakah lagi kita, seorang manusia biasa? Apakah kita tidak mau menyadari akan semua itu? Jangankan menjadi seorang nabi, menjadi orang soleh pun mungkin masih dipertanyakan. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu ilaihi fil yaumil aqamah." Yang artinya, wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, sebagaimana aku beristighfar kepadanya dalam sehari semalam yang tidak kurang 100 kali. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, apa hikmah atau apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sikap dan pertanyaan Nabi tadi? Setidaknya kita menemukan 2 hikmah. Hikmah yang pertama adalah manusia yang baik adalah manusia yang berterima kasih atas segala nikmat apa yang telah diberikan kepadanya. Apatah lagi kita, seorang manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam kenikmatan. Bahkan keberadaan kita di muka bumi ini tak lain dan tak bukan karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak usah terlalu jauh mengambil contoh. Cukup kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan keadaan sebaik-baik ciptaan. Ayat-ayat tadi seakan mengingatkan kita bahwa betapa mulianya manusia yang lagi di muka bumi ini dengan keadaan sebaik-baik ciptaan. Oleh karena itu, sebagai manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam kenikmatan, hendaknya kita berterima kasih dan berusaha mensyukur nikmat apa yang telah diberikan kepada kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita akan nikmatnya yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in
Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya pada surah Isra ayat 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza radana an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafarraqu fiha fahaqqa 'alaina al-qawl fadammarnaha tadmira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan apabila kami ingin membinasakan suatu daerah, maka kami perintahkan mereka, yaitu para penduduknya, untuk taat atas aturan ilahi. Tetapi mereka enggan untuk melakukannya, maka pantaslah mereka mendapat musibah, dan kami hancurkan mereka dengan keadaan sehancur-hancurnya. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Hikmah yang kedua yang dapat kita petik dari sikap dan pertanyaan kita adalah manusia yang baik adalah manusia yang siap dan berani mengakui kesalahan dan kekurangannya. Karena setiap orang memiliki kekurangannya dan pasti memiliki kebaikannya. Oleh karena itu, kita tidak usah mencari kesalahan dan kekurangan orang lain, karena jangan sampai kita lebih buruk darinya. Apatah lagi memang terkadang ada orang mencari kesalahan dan kekurangan orang lain, sangatlah mudah ia lakukan. Akan tetapi mencari kesalahan dan kekurangannya seakan-akan sulit ia lakukan. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang berbunyi, "Tuba liman syaghalahu 'ainuhu 'an uyubin nas." Yang artinya, berbahagialah orang yang mencari kesalahan dan kekurangannya daripada mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Oleh karena itu, kita tidak usah menghabiskan waktu hanya mencari kesalahan dan kekurangan orang lain, karena jangan sampai kita lebih buruk darinya. Sebagaimana Al-Quran yang mengatakan, tikus mati di bawah kolong rumahnya orang dia lihat, akan tetapi kerbau mati di dalam kolong rumahnya sendiri, pura-pura dia tidak lihat. Oleh karena itu, sebagai manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tidak saling mencela, tidak saling menghina, karena kita lahir di dunia ini dengan sebuah misi. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatlah ketika peringatan itu jauh lebih bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin wa hadirat rahimahullah. Sebagai kesimpulan, mensyukuri nikmat Allah akan membawa kita menuju puncak kemuliaan, sementara rasa ingin atas nikmat ilahi akan membawa kita menuju penyesalan yang abadi. Oleh karena itu, saya tutup ceramah saya ini dengan sebuah doa. Allahumma awqina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup ceramah saya ini dengan sebuah pantun. 7 dikali 7 sama dengan 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Akhirul kalam.